salam bahagia, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Di video kali ini saya akan melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu kegiatan pra-observasi. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Haryanto, saya guru di SDN Negeri Jember Lor 1, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan 11 yang pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Pada video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Tasya. Di mana Ibu Tasya ini nanti akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, mari kita menuju ke kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum, Bu Tasya. Gimana ini kegiatannya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Oke. Alhamdulillah. Kabarnya gimana ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Baik. Gini, Bu Tasya, saya adalah CGT angkatan 11 pada kegiatan kali ini. Kemarin kita sudah berdiskusi bahwa saya akan melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran, di mana ada 3 kegiatan, ada pra-observasi, observasi pembelajaran, dan nanti pasca observasi di akhir selesai pembelajaran. Apakah Bu Tasya berkenan untuk saya observasi? Iya Pak, silakan saja. Saya berkenan. Baik, terima kasih atas kesediaan Bu Tasya untuk menjadi objek pengamatan saya, karena saya juga ingin menjadi tugas Baik, Ibu, ini untuk materi pembelajaran di kelas berapa? Kelas 5, saya di kelas 5 dan materinya terkait teks prosedur Pak. Oh, teks prosedur. Berarti mata pelajarannya bahasa Indonesia. Berapa GP? Insya Allah 3 JP. 3 GP ya, 1 GP-nya 35. Ya, betul sekali. Baik, jadi gini Bu, terkait dengan pra-observasi ini, maksud dan tujuannya adalah untuk untuk melihat kesiapan Bu Tasya di dalam merancang pembelajaran yang akan dipraktekkan di kelas ini. Yang pertama ini saya ingin bertanya terkait dengan tujuan pembelajaran dari modul yang sudah dibaca itu kira-kira. Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya rencanakan ya untuk materi teks prosedur itu yang pertama melalui kegiatan diskusi nantinya saya bisa mengetahui sikap dari siswa saya seperti apa, contohnya seperti gotong royong dan juga kreativitas, karena nantinya pada melalui kegiatan diskusi itu juga ada proyek yang dikerjakan oleh anak-anak ini untuk melakukan pengembangan dan juga teks prosedurnya, kemudian juga nanti hasilnya akan dipresentasikan ketika sudah selesai. Kemudian juga mereka juga paham terkait apa sih teks prosedur itu dan apa aja di dalam teksnya. Luar biasa. Nanti saya ini nggak sabar ingin melihat bagaimana aksi nyata di kelas. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran dari kelas ini betul-betul bisa diserap dan Oke, yang kedua ini terkait dengan area membangun. Jadi pasti Bu Tasya mempunyai target area pembinaan. Jadi area yang ingin saya capai, target yang ingin saya capai di dalam konteks materi ini, yang pertama itu pada konteks pengetahuan anak-anak dari segi kognitif. Jadi mereka tahu terkait teks prosedur itu seperti apa, ciri-cirinya, kemudian apa sih pentingnya teks prosedur itu. Kemudian saya juga psikomotor, dari segi psikomotornya ini, jadi anak-anak bisa secara langsung mempraktekkan bagaimana teks prosedur yang ada, yang sudah mereka buat. Kemudian selain itu pada segi sikapnya, dari afektifnya mereka menunjukkan dari sikap gotong royongnya itu dan juga kreativitasnya seperti itu Pak. Ada 3 ya. Oke, jadi psikomotorik sama kognitif. Jadi pengetahuan, pengetahuan dan juga sikap anak menjadi sebuah titik yang menjadi sebuah luar biasa. Ini Bu, Ibu sudah merancang mobil, sudah berbicara, tentunya juga ada tujuan, ada
sebuah tujuan itu pasti itu punya strategi, ya, atau metode atau pendekatan. Mungkin bisa diceritakan kepada saya metode apa, strategi apa, mungkin pendekatan apa, agar nanti apa yang sudah menjadi tujuan itu bisa tercapai terserah dan seterusnya. Ya, jadi di sini saya menggunakan strategi yang pertama pada pendekatan. Pendekatan di sini saya menggunakan kontekstual, kemudian juga SES, kemudian ada PSE, kemudian ada juga TARN dan juga diferensiasi. Dan untuk model pembelajaran sendiri saya menggunakan PJBL, Project Based Learning, supaya mereka tahu bagaimana caranya untuk melakukan proyek. Setelah itu saya menggunakan metode-metode seperti games supaya mereka tidak boring di dalam kelas. Kemudian juga ada demonstrasi sehingga mereka tahu apa yang dilakukan dalam proyeknya. Kemudian saya juga pada metode ini melakukan pendekatan terkait ARL, SES dan juga diferensiasi ini mengelompokkan anak-anak supaya mereka sesuai dengan teman sejawatnya. Luar biasa. Kalau diferensiasi ini kan berdasarkan profil murid ya, dan siswa ya, apalagi dikaitkan dengan QSI atau pembelajaran emosional, itu memang sangat penting sekali untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Luar biasa ya. Saya kira ini dalam kegiatan praobservasi ini sepertinya Bu Tasya sudah siap untuk Terakhir ini Bu, terakhir ya. Dari apa yang sudah panjenengan siapkan ya dari awal hingga akhir, hal-hal apa yang ingin dicapai? Yang ingin saya capai pastinya pemahaman dari anak-anak sendiri. Bagaimana mereka menyikapi dari apa yang telah saya ajarkan, dan ilmu saya ini dapat barokah untuk anak-anak nanti. Memang cita-cita guru itu yang sangat populer itu ingin menjadi guru yang barokah, karena nanti bisa menjadikan sebuah investasi pahala buat kita. Baik Bu Tasya, harapan saya mudah-mudahan apa yang sudah panjenengan rancang maupun yang sudah panjenengan rancang, tujuan pembelajaran ini panjenengan capai serta hal-hal yang ingin dikembangkan dengan pendekatan, dengan metode, dengan hal-hal yang diusahakan oleh Bu Tasya. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya bisa berjalan lancar sesuai dengan keinginan Bu Tasya. Punya terakhir Pak ini saya. Media, ada media nggak? Ada media. Pakai media apa? Media yang pertama saya pakai itu ada PPT nantinya, pakai animasi seperti itu. Video animasi ya. Oke, kemudian juga nantinya selain dengan beberapa permainan yang games itu, jadi ada medianya. Kemudian juga nanti project ini kan menggunakan kertas origami. Jadi ada media dari. Baik, luar biasa. Saya yang bisa berdoa dan berharap nanti praktek atau proses pembelajaran itu di kelas menjadi pembelajaran yang selalu dinanti-nantikan oleh siswa dan akan menjadi tujuan panjenengan bersama. Terima kasih Bu Tasya atas keterbukaannya dalam kegiatan diskusi pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Halo. Halo, halo. Sudah semangat hari ini? Hari ini akan belajar bersama siapa di depan sini? Bu Tasya. Sebelum belajar bersama Bu Tasya hari ini, marilah kita berdoa supaya pelajaran pada hari ini dapat berjalan lancar. Siapa hari ini yang mau memimpin doa? Oke, siapa? Rehan ya? Ya, Rehan, dipimpin. Marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Terima kasih, Rehan. Silakan duduk kembali, Nak. Langsung dah. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Sudah semangat?
Sudah siap belajar hari ini? Siapa yang tadi sudah sarapan? Siapa yang belum sarapan? Ada tidak? Tidak. Ada yang sudah mandi tadi pagi? Iya, Ta. Sudah mandi, Ta? Sudah. Berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran sama Bu Tasya. Adakah teman-temannya yang tidak masuk hari ini, Nak? Ada siapa? Hafiz. Kenapa Hafiz tidak masuk? Sakit. Semoga teman-teman kita yang lagi sakit semoga diberi kesehatan, dan kalian yang ada di sini sekarang semoga sehat selalu. Dan kemudian hari ini Bu Tasya, supaya kalian lebih semangat lagi, supaya lebih fokus lagi, Bu Tasya mau kalian yel-yel terlebih dahulu. Iya. Tahu kan yel-yel jembrol 1 gimana? Tahu. Coba ya, Ibu Tasya coba ya. Sekolah. Ayo. Kemana? Jelo 1. Tepuk tangan semuanya. Oke, sudah semangat. Bu Tasya mau memfokuskan lagi kalian untuk belajar bersama Bu Tasya. Jadi Bu Tasya punya teknik stop yang biasanya kita lakukan bersama ya. Nah, kalian mendengarkan apa yang diinstruksikan di teknik stopnya. Oke? Setuju? Setuju? Kok lemes? Setuju tidak? Baik teman-teman, sekarang kita akan latihan mendengar dengan sadar. Sebelum mulai, silakan teman-teman duduk senyaman. Teman-teman bisa menggeser posisi duduknya lebih kuat. Silakan pejamkan mata. Jika merasa nyaman, akan cukup. Arahkan pandangnya ke bawah. Diam. Tetap pulas. Amati suara yang terdengar dari tempat Anda. Mulai dari suara yang paling dekat. Apa saja suara yang terdengar? Dari mana suara tersebut berasal? Silakan dengarkan lebih dekat sambil terus bernapas dengan kuat, panjang, dan dalam. Nah, apakah sudah fresh? Sudahkah bisa mikir fokus? Bisa tepuk fokus? Bisa. Coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, pinter. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu Tasya mau tanya terlebih dahulu. Di sini anak-anak sudah pernah membuat mie sendiri di rumah? Sudah. Siapa yang bisa menyebutkan apa-apa tahapannya dalam membuat mie? Coba satu, prosesnya apa aja? Pertama, mengambil air, pintar. Terus letakkan di panci. Apanya diletakkan di panci? Airnya. Kemudian menghidupkan kompornya, pintar. Terus direbus airnya. Ya, rebus hingga mendidih. Kemudian masukkan mie. Kemudian masukkan bumbunya. Kemana bumbunya? Dimasukkan mana? Di dalam piring. Kemudian diaduk. Apanya diaduk? Mie-nya diaduk. Kemudian dikasih topping. Bu, ini variasi baru ya, dikasih topping ya. Jadi mie-nya sudah jadi untuk di apa? Dimakan. Kalau begitu kalian lihat di mana proses-prosesnya? Dibungkusnya. Dari langkah-langkah dari awal tadi sampai mie-nya sudah selesai, itu namanya apa anak-anak? Teks prosedur. Oke, jadi yang pertama Bu Tasya akan melakukan tujuan pembelajaran di sini terlebih dahulu. Yang pertama nanti kalian akan melakukan diskusi berkelompok supaya Bu Tasya tahu
sikap bagaimana kalian bergotong royong dan juga kreatif ya. Kemudian Bu Tasya juga dalam hal ini akan mengamati video pembelajaran. Nanti kalian akan mengamati video pembelajaran bagaimana prosesnya dari teks prosedur itu, ciri-cirinya apa, arti pentingnya itu apa. Kemudian yang nomor 3, kalian akan melakukan kegiatan proyek. Nanti kalian akan merancang dan membuat teks prosedur sendiri. Kemudian kalian akan melakukan diskusi kelompok lagi untuk dipresentasikan hasil apanya? Diskusinya. Kemudian yang terakhir kalian membuat apa? Membuat anyaman. Pinter. Nah, tapi sebelum itu Bu Tasya ingin menampilkan satu video supaya kalian tahu apa sih teks prosedur itu. Bisa kelihatan? Dari video tadi, apa yang ditampilin tadi sama Ibu? Video pembelajarannya? Cara menggosok gigi. Dari teks prosedur itu kan ada strukturnya. Nah, cara menggosok gigi ini termasuk apa anak-anak? Cara menggosok gigi. Apa? Kan ada struktur. Yang pertama apa? Judul. Cara menggosok gigi berarti termasuk apa? Judulnya. Kemudian ada menggosok gigi ini dapat membunuh kuman dan juga dapat memperkuat gigi. Apanya berarti ini? Bagian apanya? Tujuan, pinter. Habis ada apa tadi nak? Judul, tujuan, kemudian memakai alat seperti sikat gigi dan juga pasta. Termasuk apa ini? Alat dan bahan. Kemudian ada juga nih caranya seperti ini. Di depan, bagian depan dulu, kemudian belakang dulu. Ini termasuk apa? Langkah-langkah pintar. Yang terakhir membuat cara yang seperti itu membuat gigi kalian sehat dan tidak berlubang. Nah, ini termasuk apa? Penutup atau kesimpulan. Jadi dari teks prosedur itu yang pertama apa nak? Judul, kemudian tujuan, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah-langkah. Yang kelima, iya, penutup atau kesimpulan. Paham dari sini? Jadi yang dimaksud dengan teks prosedur adalah apa? Menurut kalian apa teks prosedur? Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau membuat sesuatu. Nah, pinter Akil. Jadi teks prosedur adalah teks yang memuat langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Coba dilihat di bukunya sekarang. Bagian teks prosedur. Sesuai nggak sama yang ditulis sama Bu Tasya di depan? Ya, sesuai apa tidak? Sesuai. Kok tidak semangat? Sudah lelah. Coba tepuk semangat. Ibu mau tahu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan terkait ciri-ciri teks prosedur. Coba dilihat di bukunya, ciri-cirinya sama atau tidak? Yang pertama ada apa? Iya, menggunakan kata kerja. Coba contohnya menggunakan kata kerja seperti apa? Lakukanlah. Kemudian ada lagi yang lain? Buatlah. Ada lagi yang lain? Ambillah. Pintar. Berarti sudah tahu kata kerja semua ya? Oke. Setelah itu apa lagi selain menggunakan kata kerja? Apa yang di bukunya? Iya, kalimatnya pendek dan jelas. Jadi di teks prosedur itu tidak boleh terlalu panjang atau bertele-tele. Terus yang ketiga ada apa? Urutannya? Iya, jadi di dalam teks prosedur itu ada apanya? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu harus sesuai. Kemudian yang keempat menggunakan apa nak? Oke, dari pertama ya yang diurutkan. Jangan lihat di sini. Coba yang pertama menggunakan apa? Kata kerja. Kemudian kalimatnya pendek. Kemudian mengandung langkah-langkah. Yang terakhir
Oke, bisa dipahami berarti ini teks prosedur? Bisa. Kemudian di sini ada jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur itu ada dua. Yang pertama ada yang sederhana seperti yang membuat mie kalian tadi. Yang kedua itu menggunakan prosedur yang kompleks yang akan kita lakukan sebentar lagi. Apa yang akan kita lakukan sebentar lagi? Membuat apa, Nak? Membuat anyaman. Oke, karena sudah disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing, sekarang Bu Tasya membagikan LKPD-nya ya. Sudah membawa kertas origami semua? Sudah, pinter. Dibaca terlebih dahulu apa yang diinginkan di LKPD-nya. Di sini Bu Tasya mau menjelaskan terlebih dahulu supaya nanti kalian tidak salah mengerjakan. Yang pertama, nanti kalian membuat sesuai dengan minat kalian sendiri. Seperti nantinya kalian mau membuat ikan, atau membuat baju, atau membuat bunga, atau membuat terserah kalian apa aja. Boleh menggunakan 2 kertas lipat, boleh menggunakan 3 kertas lipat, yang penting sudah anyam. Sudah bisa kan caranya untuk menganyam? Sudah. Kemudian yang kedua, kalian harus menempelkan di bagian paling belakang, ada tempelkan hasil karya. Tuh, nanti ditempelkan di sana, ditempelkan baru digambar. Jadi diapakan dulu, Nak? Ditempelkan dulu, kemudian digambar. Boleh dipotong, boleh dilipat. Jadi kalian nanti dipotong mau bikin apa atau dilipat juga boleh. Kemudian jika sudah selesai, nanti di sininya kan ada urut-urutannya. Yang pertama ada judul. Judulnya apa punya kalian? Misalkan anyaman ikan. Anyaman ikan, kelompoknya di sini sudah diberi nama apa aja? Sini nama apa? Singa. Yang sini? King. King apa tidak sama? Oh, kucing. Yang sini penguin. Nanti dikasih nama ya, misalnya anyaman tas singa, misalnya anyaman ikan kucing, misalnya ya. Jadi judulnya berbeda-beda. Bisa dipahami, Nak? Bisa. Nanti alat dan bahannya kalian tulis seperti biasa ya. Alat bahannya apa? Alatnya apa aja yang digunakan? Gunting. Bahannya? Kertas origami. Terus apa lagi? Lem. Nah, sudah bisa ya. Terus ini dah terakhir sampai ke kesimpulan. Nanti setelah itu akan dipresentasikan. Terserah ya, Nak. Nggak usah lihat itu juga nggak apa-apa. Terserah kalian mau bikin apa. Mau buat kucing juga nggak apa-apa. Bunga juga boleh. Mungkin yang satunya kerja kelompok berdua gitu. Boleh aja, boleh. Terserah deh. Kalau misalnya nggak cukup, biar yang lainnya juga buat ya. Iya. Kenapa, Nak? Ini langkah-langkahnya, langkah membuat anyaman ini apa langsung langkah membuat? Langsung yang langkah yang ini nih ditulis juga caranya gimana kemarin yang buat dia apa ya. Terus habis itu langsung langkah yang itu. Mau buat apa kalian? Kipas. Kipas. Kenapa? Mau digunting? Bukan Digunting. Pertamanya digarisi dulu. Ya, membuat sketsa garis ya. Habis itu diapakan? Digunting. Habis itu diapakan? Anyam. Iya, dianyam. Penjawabnya dia udah berapa? Sesuai sama yang tanya. Yang tanya berapa? Kalau yang tanya cuma 1 ya berarti 1. 1, 2. Berarti 2. Ayo sudah. Sekarang kita waktunya presentasi. Siapa yang mau naik kereta api di sini? Ayo semuanya. Dibawa itu, dibawa itunya, dibawa. Hasilnya juga dibawa ya. Ayo cepet. Naik kereta Milan. Milan nggak mau naik kereta Milan? Salma, dibawa ya. Ayo Nak, naik kereta api ya. Gak apa-apa sambil di sana, biar langsung didiskusikan di bawah. Sambil nyanyi naik kereta api. Bisa tidak naik kereta api?
Hati-hati buat di jalan ya, di tangga ya, karena kalian lewat tangga ya. Langsung di bawah kayak kemarin, oke? Oke, ayo 1, 2, 3. Naik kereta api, tut tut tut. Siapkan. Awas kabelnya. Ya, hari ini kita akan presentasi dari hasil LKPD yang telah kalian buat. Bisa fokus? Bisa. Nanti kalau sudah selesai temannya presentasi, dikasih tepuk apa? Tepuk good? Tepuk good job. Gimana tepuk good job? Tepuk good job. Good job. Nah, pintar. Ayo, dari kelompok kucing terlebih dahulu ya. Silakan, siapa yang moderator ini? Nah, dengarkan yang lainnya. Agak keras nak suaranya nak. Pertama-tama, marilah kita buka presentasi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung di karyanya aja ya, karya yang sudah ditempel. Ya. Sudah dijelaskan. Kenapa itu apa aja dijelasin. Membuat terus nah, terus sudah jadi kelompok tadi buat apa aja nak? Kipas, bunga, sama apa? Sama tas. Tepuk tangan untuk temennya. Tepuk good job. Good job. Good job. Good job. Oke, sekarang yang presentasi bergantian. Kelompoknya Penguin. Ayo penguin. Langsung yang ini geser ke sini, yang penguin langsung ke tempat presentasi. Silakan. Langsung memperhatikan temennya ya yang presentasi ya. Coba dimulai sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penguin akan mempresentasikan hasil karya kami. Izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Delisa. Saya Gus. Saya Pradipta. Saya Niko. Teman saya Ubud yang akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Langsung karyanya. Ini adalah dari kelompok kami. Apa yang digambar? Ya, mungkin dari teman-temannya ada yang mau tanya. Silakan. Apa kesulitannya? Kelompok, silakan menjawab. Apa kesulitannya saat membuat rumah penguin?
Apa coba nak? Apa kesulitannya membuat rumah penguin? Tidak ada, berarti tidak sulit. Oh, tidak sulit. Ada lagi dari kelompok yang lainnya mau bertanya? Sudah. Bisa ditutup berarti diskusinya? Nah, tepuk, good job. Good job. Good job. Good job. Oke, sekarang yang terakhir dari kelompok mana? Ya. Suaranya agak keras ya, supaya dengar. Iya, semua. Banyak ya ini. Anggotanya banyak sekali. Silakan masuk, tidak apa-apa. Ngikut kelompok lain ya. Wah, banyak. Terserah kelompok mana aja. Ayo, sudah bisa dimulai. Jangan bersih sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ya. Sudah dilanjutkan setelah itu. Silakan Rehan dipresentasikan. Mana karyanya? Iya, coba dijelaskan apa itu yang dibuat, Nak. Apa? Kipas apa? Kipas sate. Tahu anak-anak kipas sate? Iya, warnanya apa itu? Iya, biru sama kuning. Sudah, gak mau dijelasin. Cuman buat satu. Iya, mungkin ada tanya jawab dari teman-temannya. Ada yang tanya? Coba, apa keunikan dari kipas sate? Dijawab. Keunikan, kekhasan, kebagusan. Karena apa? Karena warnanya bagus. Kemudian ada lagi yang mau jawab? Ada lagi? Yang lainnya ada yang mau jawab? Kenapa kok bikin kipas satenya itu? Kenapa? Kok nggak bikin bunga? Kok nggak bikin? Kenapa itu? Itu Rehan mau jawab itu? Siapa? Ya, boleh. Karena mudah. Jadi kelompoknya membuat apa, Nak? Tempat sate. Jadi kesimpulannya dari kelompok ini, kenapa membuat kipas sate? Coba dari awal, saya membuat kipas sate karena ya, karena mudah. Sudah? Selesai presentasinya? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk, good job. Good job. Good job. Good job. Oke, karena sudah selesai presentasinya, sekarang Ibu Tasya mengajak kalian untuk bermain.
Membuat lingkaran besar di kok ke ibu. Lingkaran besar, lingkaran kok ke ibu. Mana teman-temannya? Mana teman-temannya? Dil, kamu mana Dil? Sana, mana? Ya, pintar. Lingkaran besar, sip. Sudah tahu lagunya Awas Hati-Hati? Tahu. Nanti sambil melingkar ya. Nanti ibu memposisikan 4 atau 3 orang, oke? Atau 5 orang atau 6 orang. Berarti kalau tidak punya teman, dia ketinggalan sama lingkarannya, oke? Ayo ibu mulai. 1, 2, 3. Awas hati-hati, lingkaran mau berubah. Kalau tidak berubah, tidak punya teman. Lingkaran mau berubah jadi 5. Ayo, dicari temannya 5. Mana temannya 5? Ya, berarti berapa yang ketinggalan? 2 orang. Sekali lagi. Lingkaran besar, Stop. Oke. Lagi ya, nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Awas hati-hati, lingkaran mau berubah. Kalau tidak berubah, tidak punya teman. Lingkaran mau berubah jadi 7. Jadi 7. Mana nak? Mana yang kurang? Mana? Loh, Adil sendirian. Oh, sudah. Pas semua 7. Ini berapa nih kok banyak nih? Berapa ini? Nah, Rehan sendirian. Oke. Karena sudah permainan, sudah senang tidak? Sudah, kita kembali ke kelas ya. Buat kereta lagi. Jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat, itulah yang dicari. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Oke, ibu cek semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke. Tadi kita sudah melakukan apa aja? Di bawah. Presentasi. Kemudian juga apain? Bermain. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Oke, jadi kesimpulan dari yang telah dilakukan dari awal sampai akhir, apa aja tadi yang dipelajari sama Bu Tasya? Yang pertama apa? Teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Sesuatu, pintar. Teks prosedur adalah teks yang memuat adanya langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Kemudian tadi sudah dijelaskan strukturnya. Yang pertama ada apa strukturnya? Judul, terus tujuan, terus alat dan bahan, terus langkah-langkah, kemudian iya pintar. Kemudian tadi ada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama apa tadi? Menggunakan apa? Kata kerja, terus menggunakan kalimat pendek yang jelas. Kemudian ya bahasa yang sederhana. Kemudian mengandung langkah-langkah yang logis. Terus yang terakhir bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Oh ya, bahasa sederhana dan mudah dipahami sudah ya. Ada 4 ciri-cirinya ya. Tadi kita telah melakukan teks prosedur yang model apa? Jenis apa? Kompleks. Oke. Nanti Ibu akan kirim link terkait teks prosedur supaya kalian mengerjakan soalnya. Tapi dikirim di grup ya. Kalian kerjakan ya. Ya, sekian yang bisa disampaikan oleh Ibu Tasya. Dari sini ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang bertanya enggak? Sudah paham? Sudah paham? Paham. Oke, sekian dari Ibu Tasya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, maaf kalau
permainannya atau medianya yang kurang tadi waktu kalian bernyanyi, kemudian juga mendengarkan. Teknik stop, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam menuntut ilmu sepanjang hayat. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya, Haryanto, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri Jember Lor 1, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya ditemani oleh Ibu Tasha. Ibu Tasha ini adalah guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga saya ditemani oleh Bapak Taufikur Rahman. Beliau adalah pengajar praktek di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Pak Taufik yang sudah hadir di kegiatan pasca observasi ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf Pak Taufik mengganggu waktu kegiatan di pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum Bu Tasha. Bu Tasha, saya ucapkan terima kasih juga karena Bu Tasha bersedia hadir untuk ngobrol santai ya, ngobrol santai terkait dengan kegiatan observasi kelas yang kemarin Bu Tasha laksanakan. Ya, Pak. Bersedia Bu Tasha? Siap, bersedia. Baik, untuk itu mari kita ikuti kegiatan pasca observasi. Baik Bu Tasha, dalam kegiatan pasca observasi ini saya ingin berdiskusi atau ngobrol dengan Bu Tasha terkait dengan kegiatan Bu Tasha waktu melaksanakan pembelajaran di kelas. Kelas apa itu Bu Tasha kemarin? Kemarin di kelas 5C. 5C ya. Iya. Jadi percakapan kita terkait dengan proses kegiatan Bu Tasha saat Bu Tasha mengajar di kelas ya. Dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses belajar mengajar, tujuan pembelajaran yang sudah Bu Tasha rancang sudah lebih mengena ke siswa, atau tujuan pembelajaran yang sudah Bu Tasha rancang apakah sudah betul-betul lebih bermakna lagi untuk peserta didik ya. Baik, yang pertama pertanyaan saya ini bagaimana perasaan Bu Tasha di saat melaksanakan kegiatan observasi di kelas? Ya, perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas bersama peserta didik, pastinya setiap kali saya mengajar di kelas itu saya merasa senang. Karena bahwasanya saya sebagai guru ini harus berdampak kepada peserta didik, ini harus menyenangkan terlebih dahulu. Ketika saya sudah bisa menyenangkan, peserta didik akan senang dengan pembelajaran saya. Dan begitu pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu akan masuk kepada peserta didik, atau materi saya, sikapnya juga bisa berkembang seperti itu. Karena yang pertama diawali adalah menyenangkan terlebih dahulu. Oke, tentunya perasaan bahagia, senang yang ada di Bu Tasha nanti akan memberikan sebuah dampak yang positif kepada peserta didik ya, luar betul biasa. begitu, Pak. Oke, sekarang Bu Tasha bisa menceritakan kembali area-area pengembangan yang mana Bu Tasha sudah tuliskan ya di dalam modul itu. Ya, pada waktu itu saya menuliskan indikator-indikator yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu pada sektor kognitifnya, karena kognitif ini yang akan memberikan pemahaman kepada peserta didik. Dia harus tahu teks prosedur seperti apa, kemudian konsepnya seperti apa, ciri-cirinya. Kemudian juga saya menerapkan terkait psikomotorik. Jadi saya pada waktu itu merancang adanya proyek, jadi mereka bisa membuat suatu produk yang nantinya akan saya nilai juga. Dengan begitu saya tahu kemampuan peserta didik ini seperti apa dan bagaimana pengaplikasiannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan afektif, karena sikap ini perlu, adanya sikap ini saya
menganut adanya profil pelajar Pancasila, sehingga pada waktu itu sektornya pada sektor bergotong royong dan juga kreatif. Bergotong royong ini ketika mereka kolaboratif bersama kelompok ketika diskusi, kemudian untuk yang kreatif ketika dia membuat proyek yang telah saya berikan, seperti itu Pak. Oke, luar biasa. Itu area pengembangannya ya. Ada Ya. 3 aspek berarti ya. Tiga Ada aspek kognitif, afektif, Dan sama psikomotorik ya. Di mana aspek-aspek itu yang menjadi titik ya, titik yang akan dikembangkan oleh Bu Tasa. Oke, luar biasa. Sekarang menurut Bu Tasa nih, menurut Bu Tasa, area pengembangan yang sudah Bu Tasa ceritakan tadi kira-kira apakah sudah berhasil saat dilakukan di dalam kelas? Alhamdulillah, pada waktu itu saya menilai dari kognitif, kemudian psikomotor dan juga afektif ini nilainya ini rata-rata memang di atas KKM, sehingga menurut saya pembelajaran dari tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, alhamdulillah sudah tuntas seperti Sudah itu. Pak. tuntas ya. Oke. Apakah ada kendala kira-kira? Pada waktu pengajaran memang terdapat kendala pada saya sendiri karena media pembelajaran yang saya berikan pada waktu itu saya tidak meng-cross check terlebih dahulu terkait ice breaking yang saya berikan kepada anak-anak, sehingga pada waktu itu ice breakingnya saya lakukan secara manual. Sepertinya itu saya seharusnya ada ice breaking tetapi menggunakan video pembelajaran seperti itu, sehingga mereka dapat senam pada waktu itu, tetapi ternyata laptop saya yang tidak bisa mengeluarkan suara pada situ, sehingga saya harus ice breaking yang lainnya yang seperti tepuk semangat, kemudian tepuk fokus seperti itu, sehingga tidak menggunakan senam itu. Untuk yang lainnya media pembelajaran yang lainnya alhamdulillah sudah bisa dilakukan pada waktu itu. Kendalanya hanya di ice breakingnya saja. Di alat ya, di alat luar biasa, tetapi sudah bisa menyikapi dengan luar biasa ya, karena kalau misalkan ada sebuah kendala, kita langsung respect ya. Jadi tindakan apa yang harus kita lakukan dan alhamdulillah sudah bisa teratasi dengan bagus. Baik, luar biasa. Terus gini Bu Tasa, terus rencana Bu Tasa ya. Kedepannya pada saat pembelajaran di kelas itu bagaimana? Untuk pembelajaran di kelas kedepannya akan saya lakukan proyek seperti biasa dan saya ingin mengembangkan suatu kemampuan dari peserta didik saya seperti apa dengan mengelompokkan mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Bisa misalnya dari visual mereka, kemudian audio, dan juga mungkin ada yang audio visual seperti itu. Dengan begitu, saya ingin mengetahui bagaimana si visual ini ketika saya ajari bagaimana. Dan konten-konten yang saya lakukan ini juga menyesuaikan dengan mereka seperti itu. Ini yang membuat saya sampai sekarang menggebu-gebu bagaimana untuk melihat kan hanya mungkin kemampuan dari usia saja yang biasanya dilakukan, kemudian juga biasanya dari kemampuan level mahir, kemudian sedang ataupun perlu bimbingan. Nah ini saya ingin lakukan hal baru sehingga saya ingin mengetahui dari visual itu seperti apa, audio itu seperti apa, atau keduanya, atau kinestetiknya seperti itu Pak. Jadi dengan adanya perbedaan ini mungkin anak-anak bisa saling belajar sesama teman sejawatnya, bukan hanya dari saya saja, dan saya juga bisa memahami dari segi audiovisualnya, gaya belajarnya seperti itu. Oke, luar biasa, keren ya. Berarti pembelajaran berdiferensiasi ya, berdiferensiasi yang berpusat kepada peserta didik, di mana di situ ada 3 proses yang sudah saya jelaskan tadi, ada konten, ada proses, ada produk. Luar biasa ya. Ini kira-kira kapan ini mau dilaksanakan rencana yang luar biasa yang keren ini? Ya, insya Allah saya akan lakukan ketika pembelajaran topik berikutnya, di mana waktu itu saya sudah di topik 3 sudah membahas tentang teks prosedur, dan sekarang di topik 4 ini saya akan melaksanakan pada ide pokok dan juga kata tanya seperti itu. Jadi mereka dengan adanya kata tanya ini nantinya dapat menggunakan teks multimodal, sehingga dari teks multimodal bukan hanya teks saja, di sana ada visualnya, audionya, kemudian ada geraknya. Jadi dengan gaya belajar yang berbeda-beda ini harapan saya dapat membuat mereka lebih aktif lagi di kelas seperti itu. Wah, saya nggak sabar ini mau mendengarkan nanti info-info terbaru terkait dengan apa yang sudah jenengan rencanakan ya. Tentunya apa yang sudah kita rencanakan di kegiatan pada aksi nyatanya itu memang banyak kendala ya. Tapi apa yang sudah jenengan sampaikan ini sudah luar biasa Bu Tasa. Karena apa? Karena pembelajaran itu memang harus berpusat pada peserta didik ya.
Artinya profil pelajar Pancasila yang sudah ada itu kita masukkan dalam pembelajaran kita, di mana pembelajaran itu bermuara kepada peserta didik. Dan pilihan jenengan saya kira sudah sangat tepat sekali. Pembelajaran berdiferensiasi, apalagi diintegrasikan dengan KSE-nya. Ya. Tapi kemarin saya lihat sudah luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Baik Bu Tasha, terima kasih ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas keterbukaannya dalam kegiatan pasca observasi ini ya. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan rencana Bu Tasha nanti ya bisa berjalan dengan baik. Amin. Dan bisa memberikan warna pendidikan di Indonesia khususnya ya, dan juga bisa meningkatkan kompetensi Bu Tasha. Dan saya juga selaku observer di sini, saya juga banyak mengambil ilmu dari Bu Tasha, mulai dari kita mengadakan pra observasi ya, terus kita melaksanakan observasi di kelas, dan pada hari ini kita melaksanakan pasca observasi. Banyak hal pengalaman baru yang saya ambil dari Bu Tasha ya. Karena pada prinsipnya semua orang pada dirinya harus terus belajar untuk meningkatkan kompetensi. Oleh sebab itu, saya tunggu informasi berikutnya ya. Apa yang sudah jenengan rencanakan nanti boleh kita ngobrol-ngobrol lagi, diceritakan kepada saya ya. Oke, terima kasih Bu Tasha, sukses selalu untuk Bu Tasha. Baik, Bu Tasha, Bapak Taufik, saya kira kegiatan pasca observasi ini sudah selesai. Harapan saya mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, Bu Tasha dari awal, dari pra, terus observasi, dan hari ini pasca observasi menjadikan sebuah pengalaman terbaik untuk kita semua. Ya. Terima kasih atas kehadiran, waktunya Bu Tasha dan Pak Taufik. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengganggu aktivitas panjenengan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.